Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suvendrano dengan NIM 2204165. Saya membuat video ini yaitu untuk pemenuhan tugas sistem informasi manajemen tugas minggu 3 sampai 5. Jadi saya akan mempresentasikan untuk 3 pertemuan. Yang pertama yaitu perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer adalah komponen fisik dalam sistem komputer yang berperan penting dalam menjalankan tugas-tugas komputasi dan pengolahan data. Perangkat keras ini terdiri dari komponen elektronik berbentuk fisik yang dapat kita sentuh dan lihat, seperti CPU, RAM, motherboard, dan jaringan. Fungsi perangkat keras komputer antara lain untuk menerima input, mengelola data, dan menyimpan data. Contohnya yaitu keyboard, mouse, scanner, printer, dan hard disk. Selanjutnya yaitu input device. Perangkat input komputer adalah perangkat keras yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan perintah, data, atau instruksi ke dalam komputer. Contohnya keyboard, mouse, scanner, webcam, dan tablet grafis. Selanjutnya yaitu proses device. Perangkat proses komputer adalah komponen yang berfungsi untuk mengelola data dalam komputer. Komputer memiliki alur kerja umum secara berupa menerima, memproses, menyajikan, dan menyimpan data. Dalam alur kerja itu, proses device adalah komponen yang berfungsi untuk memproses data. Setelah data diterima melalui perangkat input seperti keyboard, data tersebut akan diproses terlebih dahulu di perangkat proses sebelum disajikan pengguna melalui output. Selanjutnya yaitu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah serangkaian instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengoperasikan komputer. Ini berisi program, data, dan sistem operasi yang digunakan untuk mengatur dan mengelola komputer dan perangkat kerasnya. Perangkat lunak komputer dibagi menjadi dua utama, yaitu perangkat lunak sistem yang mengontrol bagian internal komputer dan perangkat lunak aplikasi yang dapat langsung digunakan oleh pengguna. Perangkat lunak sistem berfungsi sebagai pengatur perangkat keras dan mengatur perangkat lunak komputer. Jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama yaitu sistem operasi, mengendalikan, mengontrol, dan memberikan koneksi dengan perangkat keras komputer seperti Windows, Linux. Selanjutnya yang kedua yaitu pengolah kata, berhubung dengan pembuatan dokumen, penyutingan, dan penyusunan dokumen seperti Microsoft Word. Yang ketiga yaitu browser, membantu pengguna menjajah informasi melalui internet seperti Chrome. Bahasa pemrograman. Deskripsi bahasa pemrograman merupakan dokumentasi yang mencerminkan bagaimana sebuah bahasa pemrograman bekerja, termasuk bagaimana menggunakan kode, lingkungan, pengembangan, dan perangkat lunak yang digunakan. Deskripsi bahasa pemrograman mencakup informasi tentang 1. Sintak yaitu bagaimana membuat kode dengan bahasa pemrograman. Yang kedua itu semantik, bagaimana kode dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan menyelesaikan tugas. Yang ketiga, praktis, bagaimana menggunakan bahasa pemrograman untuk membuat program yang berfungsi. Utility software. Utility software adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola, mengoptimalkan, dan menjalankan fungsi-fungsi dasar pada perangkat keras dan sistem operasi komputer. Utility software biasanya tidak terkait langsung dengan tugas-tugas spesifik pengguna, tetapi mereka menyediakan alat-alat yang digunakan untuk menjalankan komputer dengan efisien. Contohnya yaitu antivirus, disk cleanup, defragmenter, backup, dan restore. Selanjutnya yaitu sistem pendukung manajemen, SPM. SPM adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu manajer dan pimpinan dalam proses pengambilan keputusan, menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. SPM dapat berfungsi dalam berbagai bidang, termasuk keuangan, sumber daya manusia, produksi, pemasaran, dan rantai pasokan. Deskripsi umum tentang sistem pendukung manajemen yaitu pengumpulan data, analisis data, presentasi informasi, dukungan keputusan, monitoring, dan evaluasi. Sistem pengolahan transaksi, SPT. SPT adalah jenis sistem informasi yang digunakan untuk memproses dan mengelola transaksi bisnis sehari-hari dalam satu organisasi. Transaksi bisnis mencakup berbagai kegiatan seperti penjualan, pembelian, pembayaran gaji, pemesanan, dan pengolahan inventaris. Karakteristik utama dari sistem pengolahan transaksi yaitu otomatisasi, keterlibatan data, integrasi, keamanan, pengelolaan transaksi, kinerja, dan ketersediaan.
Selanjutnya yaitu otomasi perkantoran. Otomasi perkantoran adalah penggunaan teknologi dan perangkat lunak untuk mengotomatisasi berbagai tugas dan proses administratif yang dilakukan di lingkungan kantor. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan akurasi dalam melaksanakan tugas-tugas administratif. Contoh otomasi perkantoran yaitu pengolahan dokumen, yang kedua yaitu manajemen proyek. Sistem yang selanjutnya yaitu sistem pendukung keputusan. Sistem informasi yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks dan ambigu, dengan menyediakan data, modal, dan alat analisis yang diperlukan. SPK membantu penggunaan untuk penyusun, menganalisis, dan memilih antara berbagai alternatif keputusan yang mungkin atau mempertimbangkan berbagai kriteria dan konsekuensi. Contohnya yaitu pengumpulan dan integrasi data, modal dan analisis, penggunaan pengguna, fleksibilitas, dan adaptabilitas. Selanjutnya yaitu integritas dan sistem lainnya. Dan terakhir yaitu sistem pendukung eksekutif. Jenis sistem informasi yang dirancang khusus untuk membantu para eksekutif dan manajer tingkat atas dalam pengambilan keputusan strategis. Berikut adalah fitur utama dari sistem pendukung eksekutif, yaitu yang pertama dashboard eksekutif, yang kedua akses informasi strategis, yang ketiga analisis data dan interaktif, yang keempat laporan khusus, yang kelima keamanan dan privasi. Mungkin sekian dari saya untuk presentasi pertemuan 3, 4, dan 5. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.